Dari awal tadi kita sudah baca Al-Usul min Ilmi Al-Usul ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, pada halaman-halaman awal ya. Pada halaman-halaman awal di sini Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di sini ada muqaddimatul muallifi. Muqaddimah, pengantar dari pengarang. Siapa pengarangnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jadi beliau menjelaskan di awal muqaddimatul muallif. Jadi ini dari percetakannya ya, menulis muqaddimatul muallif. Syekh mengatakan qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dari sini kita akan menjelaskan ya artinya. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Kita sudah pernah menjelaskan kenapa atau apa sebab dibaca dengan rofa, dengan dhammah. Sebabnya apa? Karena dia mubtada ya. Kemudian lillahi khobar ya, jar majrur khobar. Artinya segala puji hanya milik Allah. Ini namanya jumlah mubtada khobar. Kemudian nahmaduhu. Ya, nahmaduhu. Jumlah lagi nih yang baru ya. Nahmaduhu, kita memujinya. Nahmaduhu ini fi'il mudhari'. Dhamir hu sini fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nasta'inuhu. Kemudian wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun atau istighfar kepadanya. Nah, ini ataf semua nih ya. Wa ini ataf semua. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kita na'udzu berlindung, kita berlindung billah kepada Allah, min dari syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kita ya. Jadi kejelekan jiwa-jiwa kita ya. Kemudian wa min sayyiati, dan dari keburukan a'malina, amal-amal kita. Maksudnya amal-amal kita yang buruk, yang tidak termasuk amal yang terpuji. Nah, ini amal-amal yang kita lalai darinya gitu.
Man nih kembali mau jumlah baru lagi. Man yahdihillahu, man barang siapa, yahdihi yang diberikan, dia itu diberikan petunjuk. Allahu, ya, lafaz jalallah ini di marfu dengan dhammah sebagai apa? Fa'il atau pelaku. Man yahdihillahu, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudillalahu, fala mudillalahu. Mudilla dari kata apa? Adalla yudillu, menjadi mudil. Fala mudillalahu. Kenapa dibaca mudilla bukan mudillu? Bukan dibaca mudillu lahu, tapi mudil. Fala mudillalahu karena la ini la nafi. La nafi seperti apa? Laita, ya. Seperti laita. Nah, itu dia. Fungsinya untuk menasabkannya. Fala mudilla lahu, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Waman yudlil, waman yudlil, ini apa namanya? Ini namanya syarat, ya. Namanya apa? Syarat atau fi'il syarat. Ya, nah ini dia. Waman yudlil, ini fi'il syarat, dan barang siapa yang disesatkan, makanya ini yudlil nih harus di apa? Harus disukun. Ya, disukun atau dijazm. Karena dia apa? Fi'il syarat. Fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk baginya. Ini jawab syaratnya. Fala hadiyalah. Nah, tapi jawab syarat ini berupa isim ini. Ya, wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, itu dia. Barangnya siapa yang sesat, maka tidak ada orang yang memberikan petunjuk baginya. Asyhadu an la ilaha illallahu, dan ini jumlah waw, jumlah baru lagi, waw istinafiyah. Wa asyhadu, nah ini kan bukan wa asyhada, akan tapi wa asyhadu dan bukan wa asyhad, karena ini jumlah baru, jumlah istinafiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Di sini ada takdir sebenarnya di mahdzuf. La ilaha haqqun sebenarnya ini. Ya, la ilaha haqqun. Nah, itu dia. Allah ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau yang benar. Haqqun sebenarnya di sini. La ilaha haqqun. Ada takdirnya. Ya, ada takdir yang di mahdzuf. Sebenarnya mahdzuf ada takdirnya adalah haqqun, ya. La ilaha haqqun illallahu, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Ini sebagai apa jadinya? Kalau illah itu istisna, ya. Tidak ada, artinya tidak ada ilah yang paling berhak disembah melainkan Allah. Ya, padahal ada Tuhan-Tuhan selain Allah, akan tapi yang benar maknanya adalah tiada ada Tuhan yang berhak. Kata-kata berhak ini menunjukkan ada Tuhan, tapi yang paling berhak adalah Allah. Ada Tuhan selain Allah yang mereka itu batil, ya, dan Allah Ta'ala sebutkan, ya. Tapi Tuhan yang menciptakan alam hanya Allah Ta'ala. Nah, la ilaha illallahu wahdahu, wahdahu, ya. Jadi wahdahu ini sudah dikenal jumlahnya, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu. Jadi ikut ke sebelumnya, ya. Wahdahu la syarika lahu. Nah, hanya semata
dia semata, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Ini sama, la ini fungsinya menasabkan, la istinafi, la nafiyah namanya, la nafiyah. Ya, fungsinya menasabkan isimnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu. Nah, ini udah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Ya, anna ini fungsinya menasabkan. Kemudian di sini butuh khobar. Ini isimnya Muhammadan, khobarnya abduhu. Ya, jadi di sini bacanya abduhu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atof ke sini. Bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi. Ini jumlah apa namanya? I'tiradiyah, jumlah sisipan. Ketika disebut nama Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk berselawat. Sallallahu alaihi. Semoga selawat Allah atasnya. Pujian Allah atasnya. Wa ala alihi wa ashabihi. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Allah Ta'ala memuji, berselawat kepadanya dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah Ta'ala, mematuhi perintah Allah. Maka siapa saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengikuti ajarannya. Kita menghormati dan mengikuti ajarannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang benar. Wa man tabi'ahum, ya, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan siapa saja yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan ihsan, dengan baik, ila yaumiddini, sampai hari kiamat, wasallama taslima, dan keselamatan taslima, ya, semoga mendapatkan keselamatan taslim. Nah, ini wasallama taslima, berarti ini taslima di mansub dengan fathah karena sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Baik, kemudian amma ba'du, ada peslahnya. Fahadihi risalatun mukhtasaratun. Nah, ini adalah risalah, buku atau surat yang mukhtasaratun, maksudnya buku ya. Ini adalah buku yang ringkas. Fahadihi risalatun mukhtasaratun. Jumlah apa? Mubtada khobar. Risalatun khobar. Hadihi apa? Mubtada. Risalatun. Kenapa dirofa? Karena khobar. Mukhtasaratun kenapa dirofa? Karena naat, sifat kepada risalah. Ini adalah risalah, tulisan atau buku yang singkat. Ya. Fi usulil fiqhi, pada ya usulil fiqhi atau tentang usul fikih. Kata benaha, yang kami telah tulisnya, ala wifqil manhajil muqarrari, sesuai manhajil muqarrari, apa? Kurikulum yang telah dibuat, ya. Kurikulum yang telah dibuat, lissanati, atau yang telah disusun, yang tersusun, lissanati tsalitsati ats-tsanawiyah. Ya. Sebenarnya ini untuk kelas berapa? Kelas 3 sanawiyah. Itu di Saudi. Sanawiyah itu apa? Sanawiyah itu SMA. Kalau di Indonesia kan aliyah ya, ini SMA. Sanawiyah itu SMA. Kalau SMP apa? Mutawasid. Ya, mutawasid itu artinya apa? Pertengahan. Ya, namanya SMP kan sekolah menengah. Tengah bahasa Arabnya apa? Mutawasid. Sanawi. Sanawi baru SMA. Ini aslinya untuk anak SMA. Tapi kalau di sini ya cocoknya untuk anak setelah SMA yang memahami bahasa Arab. Nah, ini dia. Kalau mereka orang Saudi kan paham bahasa Arabnya. Di sini kita harus paham, memahami ya bagaimana perkataan atau memahami kadar pengajaran sebuah kitab.
Nah, itu dia. Kalau orang Arab udah bisa bahasa Arab, berarti kita di sini ya sebenarnya cocok bagi orang yang pernah mempunyai dasar bahasa Arab. Nah, itu dia. Kalau anak SMA belum pernah belajar bahasa Arab, tidak cocok ya. Walaupun kelas 3, tidak cocok belajar buku ini. Nah, itu jangan dipaksakan ya. Jangan berdalil dengan oh ini saya aja demikian. Beda. Pahami asal keadaan ya. Memahami asal keadaan kita minimal harus punya dasar-dasar bahasa Arab. Nah, di sini kita kan akan mencoba pembelajaran dulu ya. Nah, ini apalagi kita juga insya Allah fokus kepada bagaimana baca yang benar dari bahasa Arabnya kita akan pelajari, menambah mufrodat, dan insya Allah kalau ada penjelasan tentang ushul fikih dan pertanyaan nanti kita akan semampunya sekedarnya akan kita jelaskan sedikit ya, karena ini kita lebih fokus kepada sebenarnya pembacaan ya, bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Baik, kemudian sammainaha. Ini apa? Fil ma'ahidil ilmiyah. Di ma'had ilmiah. Di sekolah-sekolah ya, ilmiah, sekolah-sekolah keagamaan, keilmuan agama. Wasammaina, dan kami menamakannya risalah ini al-usula min ilmil usuli. Usul min ilmil usul. Al-usul min ilmi al-usul ya. Nah, ini dia. As'allaha, saya memohon kepada Allah. Ini kenapa dimansub? Karena sebagai maf'ulun bihi. Kita mohon kepada Allah. As'alu, aku mohon Allah, kepada Allah, ayyaj'ala, an ini fungsinya menasabkan, ayyaj'ala, agar menjadikan amalana ya, amalana. Kenapa dia amalana dimansub dengan fathah? Karena sebagai maf'ulun bihi. Kholison, apa kholison? Kholison ini di apa? Kholison di mansub dengan fathah ini bisa jadi sebagai maf'ulun bihi tsani. Ya, maf'ulun bihi yang kedua. Karena ja'ala ya, ada kata ja'ala. Ya itu, ada kata ja'ala. Kholisan lillahi. Jumlah jar majrur. Kholisan, ikhlas kepada Allah. Nafi'an. Ya, ini nafi'an bisa jadi sifat ya. Nafi'an li'ibadillahi, agar bermanfaat kepada hamba-hamba Allah. Innahu ya, qoribun mujibun. Maksudnya dia Allah Ta'ala qoribun, dekat, mujibun, maha pengijabah, maha pengabul doa. Allah Ta'ala maha ya, zat yang maha mengabulkan doa. Al-muallifu, pengarang. Baik, jadi ini muqaddimah dari al-muallif ya, muqaddimah atau pendahuluan dari muallif. Baik, itu dulu yang halaman di awal ya, halaman 5, halaman yang di awal, sebelum kita beranjak kepada isi dari kitab Al-Usul min Ilmu Usul.